Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini kepala sekolah, saya diberi tugas sebagai supervisor untuk melakukan observasi dalam rangka pemenuhan kinerja di PNM ya. Gimana, sudah siap Pak Agus? Kita memulai pembicaraan hari ini. Alhamdulillah kita laksanakan hari ini ya, hari Kamis ya, tanggal 29 Februari dengan Pak Agus Irwanto SPC ya, mata pelajaran BK ya, betul ya. Nanti ini untuk kelas berapa nih Pak Agus? Untuk kelas 11 AKL 2. 11 AKL 2 ya, kurang lebih kita percakapan tidak lama, paling beberapa menit. Kira-kira materi yang akan disampaikan dalam bimbingan klasikal sekarang itu kira-kira tentang apa itu? Apa materinya? Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini pada bimbingan klasikal, untuk materi hari ini itu mengenai persiapan PKL. Nah, terima kasih. Jadi tentang persiapan PKL ya. Ya Pak. Kira tujuannya apa ya, yang tujuan pembelajarannya lah? Tujuan pembelajarannya itu pertama siswa dapat membandingkan tempat PKL yang terbaik bagi mereka, Iya. bagi siswa. Lalu juga siswa dapat mengklasifikasikan tempat PKL yang tepat, yang baik bagi siswa. Lalu siswa dapat merencanakan Ya, betul. tempat PKL yang tepat dan terbaik bagi siswa. Ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ya. Nah, kira-kira dari tujuan tersebut, area pengembangan yang hendak dicapai itu untuk siswanya, untuk pengembangan apa saja itu ya? Pertama Pak, Yang dikembangkan oleh Pak Agus. yang pertama mengenai kemampuan berkomunikasi Pak. Iya. Jadi siswa itu harus bisa mengemukakan pendapatnya, apalagi nanti di tempat PKL kan bertemunya bukan hanya dengan guru tetapi juga dengan atasannya, dengan pimpinan perusahaan atau pimpinan instansi. Lalu yang kedua yang hendak dikembangkan itu mengenai aktif, sikap aktif dari siswa. Jadi siswa itu memiliki inisiatif gitu. Ketika nanti melaksanakan PKL, lalu juga memiliki kebiasaan disiplin yang baik. Gitu. Ya, betul. Misalnya salah satunya ya tentang tepat waktu, tentang penggunaan handphone gitu ya, di saat kalau misalnya sekarang kan jam pelajaran, kalau misalnya nanti di tempat PKL mungkin di saat jam PKL. Ya. Jadi kalau saya catat di sini bagus ya, ada beberapa pengembangan yang dicapai. Pertama tentang kemampuan berkomunikasi ya, terus kemudian bagaimana siswa itu bisa aktif, punya inisiatif, kemudian punya kedisiplinan yang baik ya, tepat waktu, terus salah satunya tadi mencontohkan dalam penggunaan handphone dalam belajar ataupun bekerja ya. Nah, kira-kira untuk pengembangan tersebut ya, kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk sekarang di bimbingan klasikal itu seperti apa? Strateginya apa saja? Untuk strategi pertama ada rencana Pak untuk presentasi hasil dari wawancara yang minggu kemarin sudah ditugaskan. Jadi siswa melakukan wawancara kepada kakak kelas, lalu mereka presentasikan. Lalu juga ada strategi berpikir berpasangan lalu men-sharing. Jadi nanti ada suatu kasus yang akan saya berikan, kondisi terutama berhubungan dengan PKL, mereka berpikir, berdiskusi secara berpasangan, lalu men-sharing hasil dari tukar pikiran mereka
ya sama teman-temannya yang lain seperti itu. Ya, ini udah ada ya untuk strateginya. Tadi ada disertasi ya dari hasil wawancara dengan penugasan sebelumnya ya, wawancara, ada diskusi juga. Nah, dan yang lainnya tadi saya catat di sini. Mudah-mudahan nanti tujuan pengembangan dan strategi yang akan dilakukan ini nanti bisa di kelas sama-sama kita laksanakan ya pada saat bimbingan klasikal hari ini juga sekarang ya jam 8.20 ya. Ya. Terima kasih, itu mungkin bagus ya untuk pra observasi di kelasnya. Mudah-mudahan kita sekarang sama-sama melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal di kelas. Saya juga nanti akan mengikuti Pak Agus ya, melakukan observasi di kelas. Atur nuhun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Akang dan Teteh? Ya, Alma, Andini, Anissa, ini, Iska, Dwi, Fatima, PKL yang mana tempat PKL yang pas buat kita nih? Misalnya buat kita nih tempat PKL yang paling enak itu kan berarti yang seperti apa? Misalnya yang digaji, yang pembimbingnya baik, terus yang tempat PKL-nya dekat, gitu kan? Itu kita bisa mengklasifikasikan. Lalu yang ketiga kita bisa merencanakan, gitu ya, merencanakan. Nah nanti setelah kita tahu informasi ini, udah tahu materi ini, nah apa yang akan kita rencanakan, gitu ya? Apakah kita bakal PKL di misalnya di kantor pajak Sorea, kantor pajak Cimahi, di Ramayana atau di Patel, gitu ya? Nah itu kita bisa bikin rencana dan apa aja yang harus dipersiapkan. Oke, sama seperti minggu lalu kita mulai pembelajaran ini dengan mangga Akang dan Teteh. Sekarang siapa yang mau men-sharing atau mempresentasikan hasil wawancaranya, gitu ya, informasi-informasi penting lainnya supaya nggak kata bapak, gitu ya, tapi dari Akang dan Teteh yang akan dibagikan juga buat Akang dan Teteh. Siapa yang mau maju untuk pertemuan kali ini? Oke, gini deh. Bagian tubuh mana yang cuma satu huruf? Bagian tubuh mana yang cuma satu huruf? Hidung. Salah, hidung salah. Ya, bagian tubuh mana atau bagian dari tubuh kita yang mana yang cuma satu huruf? Jadi di sini ada sedikit info yang PKL yang di Kecamatan Ciamplas. Alhamdulillah. Jadi yang PKL di Ciamplas teh Aimang, terus teh kerjanya teh cuma fotokopi, melayani yang bikin KTP, SKTM, terus di sana teh digaji enggak, tapi ada yang suka ngasih yang bikin KTP. Enggak sama sekali senang nggak digaji, cuman kalau ada yang Buka, jadi ada housekeeping, ada akunting, sama gimana hasil berpikir, berpasangan, dan juga sekarang kita sharingnya. Hasilnya gimana?
di kantor pajaknya cuma bolehnya 1 orang, mungkin bakal milih Rahma. Kenapa? Karena masalahnya kalau aku kan nggak bisa berbaur sama orang, susah buat berbaur sama orang. Sedangkan Rahma kan bisa terbuka sama orang, terus bisa berbaur juga, jadi gampang masuk gitu. Terus Rahma juga kalau misalnya nggak tahu pasti bakal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tuh punya pilihan yang sama, yaitu pengen di Samsat. Kenapa aku lebih merekomendasikan Olive? Sebab kalau Olive mah ngerjain apa-apa tuh selalu cepat gitu Pak. Kalau beda, aku mah sama kayak Rahma gitu Pak, suka bertanya tapi harus dipahaminya, harus dipahami Pak. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Ya, selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak. Ya. Nggak bisa hadir di sekolah Pak. Oh, siap. Terima kasih Pak Agus. Udah nambahin untuk hari ini cuma pagi ada insiden Pak. Ya. Ya, memang itu dimaklumi Pak Agus jika hal itu kan tidak di luar kehendak kita ya Pak Agus ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Agus dan disehatkan kembali ya Pak Agus. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Pak Agus ya, percakapan pasca observasi yang nanti akan dilakukan oleh Pak Dede Mandani seperti itu. Nah, untuk Pak Dede sendiri nanti ketika melakukan percakapan, sampaikan tujuan percakapan hari ini apa tujuannya, kemudian juga sampaikan juga hasil analisis dari kegiatan observasi yang kemarin dilakukan ya. Kemudian setelah itu lakukan percakapan umpan balik. Nah, dalam percakapan tersebut diarahkan supaya Pak Dede menemukan pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh Pak Agus nanti menjawab. Kemudian juga lakukan percakapan perencanaan dan area pengembangan ya Pak Dede yang seperti itu. siap. Melalui dan formatnya sudah ada di modul 2.3, ada bagian aksi nyata. Siap. Yang dipersilakan berarti untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baiklah, terima kasih Pak Budi selaku pengajar praktek atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf nih Pak Agus ya, mengganggu waktunya. Memang ini seharusnya kita lakukan secara langsung di sekolah ya Pak Agus ya. Tapi karena tadi ada kejadian yang memang di luar rencana kita ya itu ya, Pak Agus tadi kecelakaannya di jalan ya, pas mau berangkat ke sekolah ya. Gimana kondisinya sekarang? Ya, seharusnya Pak Agus istirahat ini ya. Maaf mengganggu karena ini memang kita hanya punya waktu hari ini ya untuk melakukan, tujuannya hari ini kita melakukan refleksi Pak Agus ya. Refleksi setelah kita kemarin itu sudah melakukan pra observasi, kita sudah ngobrol-ngobrol di ruang BK ini ya. Waktu itu sudah ngobrol-ngobrol ya mengenai tujuan pembelajaran gitu, area pengembangan waktu itu ya, terus strateginya apa waktu itu sudah kita bahas di sini di pra observasi. Kemudian saya juga sudah mengikuti Pak Agus ke kelas, melakukan bimbingan klasikal waktu itu di kelas Pak Agus ya. Saya ikut masuk, ikut mengamati gitu ya. Ada beberapa catatan di sini yang saya sudah catat itu. Dan hari ini di pasca observasi ini saya akan menanyakan informasi lainnya gitu ya mengenai hasil dari pra dan observasi ya. Seperti itu Pak Agus ya. Ya kita lanjutkan. Jadi memang tujuannya hari ini kita refleksi yang sudah dilakukan di pra dan observasi. Nah,
bagaimana perasaan Pak Agus setelah melakukan pra dan observasi di kelas yang kita sudah lakukan 2 minggu yang lalu. Gimana perasaannya Pak Agus? Alhamdulillah Pak, perasaannya ya saya sudah berbuat yang terbaik, berbuat seoptimal mungkin, terutama dalam melaksanakan pembelajaran, terutama bagi peserta didik. Ya, terima kasih. Pak Agus sudah melakukan yang terbaik untuk melakukan pelayanan ya, terutama bimbingan presentasi kepada peserta didik ya. Nah, bisa diceritakan kembali Pak Agus area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah Bapak lakukan di kelas. Seperti itu. Baik, Pak. Untuk tahapan pembuatan yang beberapa hari saya lakukan itu salah satunya saya ingin mengembangkan peserta didik menjadi lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Makanya kemarin saya meminta peserta didik atau siswa untuk ke depan bagi presentasi, lalu juga lebih aktif di sumber dari pembelajaran itu bukan hanya dari guru melainkan juga dari siswa ketika presentasi, Iya, iya. saling men-sharing informasi yang dimiliki siswa. Jadi siswa punya informasi apa, di-sharing rekan-rekannya. Lalu juga kelas saya kan memang ya, saya coba tanamkan untuk disiplin gitu. Ketika di kelas satu orang siswa nggak pakai sepatu ya semuanya nggak pakai sepatu semua. Ketika masuk ke dalam kelas sama semuanya seperti itu. Ya, saya juga kemarin ikut ikut bersama Pak Agus di kelas. Jadi tadi ada pengembangannya gimana siswa tersebut bisa berkomunikasi ya, bukan hanya dengan guru, dengan aktif ya, terus bisa disiplin ya, terutama misalkan kelas kalau nggak pakai sepatu nggak pakai sepatu semuanya. Nah, sejauh mana ada pengembangan yang Bapak lakukan tadi, yang Bapak sampaikan tadi ya, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Untuk pertemuan kemarin di kelas 11 AKL 2, alhamdulillah sepertinya sudah tercapai Pak. Baik itu komunikasi, keinginan agar siswa bisa mengkomunikasikan, dapat lebih aktif di kelas, dapat disiplin di kelas, terus apa namanya tujuan-tujuan dari pembelajarannya pun tercapai, seperti siswa jadi bisa mengetahui mengklasifikasikan pekerjaan kan kalau kemarin mengklasifikasikan tempat PKL sudah tercapai juga. Memang mungkin ada catatan dari saya sendiri supaya mungkin untuk itu tuh banyak siswa yang masih terkesan malu-malu. Iya. Jadi mereka pengen ke depan tapi masih malu-malu. Ya, betul. Masih saling tunjuk gitu. Ya, betul. Antar teman, padahal mereka mampu dan bisa untuk menjadi lebih aktif dan juga untuk belajar berkomunikasi. Nah, itu ya. Terima kasih Pak Gus ya. Memang saya juga mengamati seperti itu ya. Itu tadi Pak Gus sampaikan. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa mereka malu-malu gitu, terus saling tunjuk untuk tampil ke depan, untuk presentasi ke depan? Kenapa bisa seperti itu gitu Pak Gus? Mungkin kalau dari catatan saya mereka kan namanya siswa masih dalam tahap belajar Pak. Apalagi kan mereka masih ada kekhawatiran nih kalau misalnya jawaban yang mereka kemukakan itu salah, atau misalnya jawaban atau presentasi atau sharing yang mereka bagikan di depan kelas itu tuh nggak tepat, misalnya takut diketawain sama temennya yang lain, dan apa namanya ya mungkin salah satu faktor yang kenapa akhirnya mereka jadi malu-malu
mereka buka. Jadi pelajaran saya itu hampir setiap hari saya membiasakan bahwa siswa itu harus ada yang sharing ke depan kelas, harus ada yang maju ke depan kelas untuk berbagi mengenai informasi yang dimiliki siswa ataupun kalau kemarin kan kebetulan mengenai hasil wawancara PKL terhadap pihak kelas Iya, iya, betul. Nah, ya, terima kasih Pak Agus. Jadi memang kemarin itu ada masih kekurangan atau kendala ya dalam hal presentasi ke depan itu, siswanya masih malu-malu ya, kurang berani atau saling tunjuk gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa lakukan Pak Agus tadi, di samping setiap pembelajaran bimbingan fisikal ke kelas, Pak Agus akan melakukan supaya anak itu tampil ke depan, diskusi, ada diskusi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ke depan gitu untuk supaya anak ini lebih berani tampil di depan seperti itu? baik Pak, terima kasih. Mungkin selain pembiasaan, ya misalkan setiap pertemuan itu kalau ada siswa yang sharing di depan kelas, ya kalau saya gitu, terkadang kalau misalnya udah nggak ada nih siswa yang mau maju gitu ya, kadang saya memang menunjuk siswa untuk Oh ya. yang maju. Jadi kalau misalnya siswanya belum berani, nah kita sebagai guru yang memberanikan siswa itu untuk maju. Terus ya selalu juga saya memberi motivasi ke siswa bahwa kita akan berpikir maju ke depan, karena nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban yang benar di sini. Kita saling sharing saja. Ya, ya, ya. Jadi memberi penguatan terhadap siswa bahwa tujuannya itu bukan tentang benar dan salah, tetapi yang melatih keberanian untuk berkomunikasi, melatih keaktifan siswa gitu, bahwa mereka itu mampu, bahwa mereka itu bisa, seperti itu. Ya, ya. Itu yang Pak Agus sampaikan tadi ya, dari mulai membiasakan setiap bimbingan fisikal ya, anak tampil ke depan, terus memberi penguatan, terus menunjuk sampai menunjuk itu memang selama ini sudah dilakukan ya di dalam kelas, di dalam layanan bimbingan fasilitas ini ya. Nuhun Pak, alhamdulillah kalau untuk pelaksanaan ya untuk pelaksanaan alhamdulillah selalu dilakukan seperti itu. Ya, ya. Atau mungkin ada rencana lain ke depannya seperti apa untuk lebih supaya anak itu tampil berani ya ke depan presentasi. Ada hal-hal lain nggak yang akan dilakukan gitu ke depan selain yang tadi disebutkan oleh Pak Agus? Mungkin untuk hal lain, mungkin kalau untuk rencana saya mungkin bisa dengan cara penjadwalan gitu Pak. Jadi kalau misalnya ke depan itu tuh, jadi kita sudah menyiapkan sebagai grup untuk minggu ini mana presentasi atau siapa siswa yang akan presentasi minggu depan. Jadi siswa juga bisa mempersiapkan diri. Minggu depan giliran saya bakal presentasi, atau minggu depan giliran saya sharing. Beserta juga temanya, misalnya besok saya sharing kebetulan ada materi tentang bullying. Ya, ya. Kebetulan siswa tersebut berminat pada sharing materi tentang bullying. Saya jadwalkan di tempat mana ada penjadwalan juga buat melatih ke komunikasi dan komunikasi. Ya, ya, terima kasih. Jadi selain tadi yang dilakukan di dalam kelas, jadi ke depan ada rencana untuk dijadwalkan kelompok mana yang akan tampil atau siapa yang akan tampil, terus disertai dengan tema apa yang akan disampaikan, seperti itu ya Pak Gus ya. Ya. Kira-kira ini bisa dilakukan kapan ya Pak Gus ya? Kira-kira untuk pertemuan kapan gitu? Sesegera mungkin Pak, setelah nanti pembelajaran normal
karena kemarin sempat K5, lalu sekarang pesantren kilat, smart trend gitu kan. Mungkin setelah pembelajaran kembali, insya Allah pasti dilakukan mungkin di pertemuan berikutnya bulan April ya Pak ya. April Mei. Ya, April ya. Ya, memang di sekolah kita tuh sekarang ini baru pembukaan smartphone juga, Bagus, jadi memang belum ada KBM lagi. Ya mudah-mudahan nanti saya juga April ya Pak ya. April Mei. ya April ya. Ya, memang di sekolah kita tuh sekarang ini baru pembukaan smartphone juga, Bagus, jadi memang belum ada KBM lagi. Ya mudah-mudahan nanti saya juga ini sudah nggak sabar nih pengen tahu nanti langkah-langkah yang akan dilakukan ya, rencana-rencana tadi ke depan. Saya pengen tahu hasil seperti apa, saya pengen mengikuti lagi ya ke kelas itu adakah perbedaan antara sebelumnya dengan yang nanti yang akan Pak Agus lakukan seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa ikut lagi ya ke kelas ya. Ya, karena memang ini kegiatan ini di samping tugas CGP juga ini kan saya juga sudah mendapatkan SK dari Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi ya Pak Agus. Nah, ini mudah-mudahan karena ini tugas jadi Pak Agus didahulukan harusnya di bulan ini juga kan bulan April ya jadwalnya ya. Ini didahulukan ya. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa saya terapkan juga ke guru-guru yang lain gitu ya. Ini sebagai awal nih Pak Agus ya memulai supervisi ini dan observasi ini ya sebagai yang mengawali, mudah-mudahan bisa terapkan ke guru yang lain. Ya baiklah, terima kasih Pak Agus atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa cepatnya direalisasikan ya. Nah, saya selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Budi ya selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dari kegiatan pasca observasi ini, Pak Budi. Terima kasih Pak Agus dan Pak Dede yang sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Dan tadi seperti hal yang disampaikan di awal, hal-hal yang perlu disampaikan atau tujuan dari percakapan ini kalau menurut pengamatan saya sudah tercapai dan juga sudah bisa menemukan area pengembangan yang akan nantinya ditindaklanjuti di pertemuan selanjutnya ya bagus ya. Dan memang kegiatan observasi seperti ini bukan hanya sebatas dalam kegiatan CGP saja, tetapi dipraktekkan dalam pembelajaran yang nyata atau di pembelajaran sehari-hari seperti itu. Dan itu pun tuntutan di kegiatan PMM juga demikian ya, kalau tidak salah Ya, ada kegiatan observasi dari kelas itu. Dan ini sebagai bentuk pelatihan untuk CGP dalam melakukan kegiatan supervisi akademik yang dilakukan walaupun dekatan coaching seperti itu. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Agus ya, dan silakan untuk bisa istirahat kembali. Ya, baiklah, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya Pak Budi. Pak Agus juga terima kasih atas waktunya. Pak Agus silahkan selamat istirahat sekarang, terima istirahat, mudah-mudahan cepat sembuh. Sahurnya lancar kan, nggak buka kan, biasa buka. Kemana Pak? Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Alhamdulillah rangkaian kegiatan kita ya bagus dari mulai pra terus observasi kelas dan sekarang pasca sudah kita lakukan, walaupun memang karena tadi terjadi musibah ya bagus kita lakukan pasca ini dengan video call ya. Dan mudah-mudahan nanti Pak Agus cepat sembuh. Kita ketemu lagi nanti di rencana-rencana Pak Agus tadi ya yang kedepannya ya masih di kelas 11 AKL 2 ya nanti ya, atau kelas yang lain saya nanti akan ikuti lagi. Demikian saya ucapkan terima kasih banyak Pak Budi, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus,